Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam proses atau berlangsungnya kegiatan persiapan ratil atau persiapan belajar, kemudian dilanjutkan dengan belajar ratil Quran, dan dilanjutkan kembali ke mengisinya ke dalam sholat satu pembinaan iman serta iktarib. Orang-orang mukmin yang melakukan hal tersebut itu mendapatkan ujian ya, yang tidak mengenakan, fitnah-fitnah gitu ya. Nah, itu nanti akan dijelaskan melalui surat An-Nisa surat ke-4 ayat ke-51 sampai 55. Apa saja ujian-ujian? Salah satunya adalah mereka orang-orang mukmin, otomatis termasuk para rasul ya, itu dihadang oleh orang-orang yang ngajinya itu setengah-setengah gitu, tetapi dia terputus ya. Nanti akan dijelaskan selengkapnya dalam surat An-Nisa tersebut. Kita lihat surat An-Nisa ayat 51 sampai 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Apakah Anda tidak melihat? Nah, taro ini melihat ya. Subjeknya anta. Dari ro'a, yaro, ru'yatan, artinya melihat. Melihat di sini bukan melihat dengan mata telanjang ya. Kenapa? Karena di sini ada fungsi Allah sebagai Ar-Rahman. Fungsi Allah sebagai Ar-Rahman, Allamal Quran, yang mengajarkan ilmu, yaitu Al-Quran. Jadi ini ada pandangan ilmu atau berdasarkan ilmu ya. Itu yang disebut ilmiyatun ya, ilmiyun atau ilmiyah ya, ilmiyah. Jadi Allah mengajarkan Al-Quran sebagai ilmu kepada Nabi Muhammad. Muhammad belajar dan menerima ilmu tersebut, menjadi mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, Ali dan sebagainya, yang polanya sama saja secara turun-temurun, yaitu para pembaca ya, pembaca Al-Qur'an itu sendiri. Jadi pada hakikatnya ilmu itu adalah dari Allah ya, dari Allah, dan yang mengajarkan pun hanya Allah semata ya. Kalaupun Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya, itu hanya istilah bahasa Indonesia itu penyambung lidah ya, penyambung lidah. Pada hakikatnya itu ilmu dari Allah, dan yang mengajarkannya pun Allah ya. Kalaupun semua mengajarkan, itu hanya penyambung lidah kalau istilah bahasa Indonesianya ya. Jadi sini bisa kita terjemahkan, alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Apakah Anda tidak melihat secara ilmiah ya, kepada orang-orang yang utu nasiban minal kitab, orang-orang yang diberi bagian dari kitab. Kitabnya sudah ma'rifat, berarti di sini kitab Allah ya, kitab Allah. Nah, sumbernya tetap dari kitab Allah, tetapi ada yang mendapatkan kitab itu hanya nasiban. Nasiban itu dari nasibun, jamaknya nusubun, bagiannya. Jadi ditegaskan di sini artinya berarti ada orang-orang yang diberi kitab tapi bagian gitu. Tidak penuh ya, tidak lengkap, tidak utuh, tidak sempurna, tidak kafah ya. Hanya bagian dari Alkitab. Sumbernya sama, berarti di dalam kitab ini, dalam kitab Allah ini tetap ada perintah sholat, saum, zakat, haji, sedekah, infak dan sebagainya. Tetapi nilainya cuma nasiban minal kitab, bagian dari kitab Allah. Ya. Nah ini ada orang-orang yang mendapatkan itu, berarti ada yang memberikan kan gitu. Coba kita lihat di kalimat selanjutnya, yu'minuna bil jibti wa togut. Nah di sini sebenarnya nanti jibti dan togut inilah yang memberikan orang-orang yang diberi nasiban
minal kitab tadi, orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab tadi, ya. Karena apa? Yu'minuna, ada hum di sini. Subjeknya hum, mereka. Mereka itu yang dimaksud adalah alladzina utu nasiban minal kitab. Berarti bil jibti wa togut itu yang mau mengajarkan. Nanti diperjelas lagi di kalimat selanjutnya ya. Bahwa jibti dan togut ini yang memberikan orang-orang yang diberi nasiban minal kitab. Ya. Mereka beriman. Beriman itu sudah kita pelajari ya. Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ikatan hati, ucapan lisan, laku perbuatan. Ikatan hati menggema ke dalam ucapan, menjelma ke dalam laku perbuatan dengan anggota badan. Itulah imannya. Jadi kata kerjanya itu beraqdun bil qalbi, beriqrarun bil lisan, beramalun bil arkan. Menurut jibti dan togut, menurut apa yang disampaikan dari bagian dari kitab ini gitu. Jadi jibti dan togut menyampaikan bagian dari kitab. Alladzina ini menerimanya sebagai bagian dari kitab, tidak utuh gitu. Tidak utuh. Berarti ada yang dipenggal ya. Ada yang dipotong gitu. Misalnya tidak ada hubungannya. Misalnya dalam kitab ada perintah sholat, melakukan sholat, hanya sekedar bacaan, hanya sekedar bunyi gitu. Tetapi tidak ada hubungannya ke arah pembangunan fid dunya hasanah gitu loh. Si yang melaksanakan sholat ini tidak merasa kalau yang dibaca itu mengarah kepada fid dunya hasanah. Jadi semacam tidak ada connecting the dots ya. Tidak ada connecting the dots. Apa itu connecting the dots? Koneksi ya. Tidak ada koneksi antara informasi yang diterima dengan informasi yang diterima lainnya. Dalam hal ini hingga mencapai pembangunan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gitu. Jadi kalau digambarkan ilmu Allah tidak ada hubungannya dengan kenyataan pasti alam di dunia ini ya. Kenyataan pasti alam berikut budaya, sosial budaya gitu loh. Ya mereka mengakui Allah, ilmu itu dari Allah dan semua itu yang menciptakan. Tapi ketika sholat nggak ada hubungannya gitu. Nah itu berarti jibti di sini adalah semacam paham idealisme ya. Makanya bisa diartikan di sini karena ini pelaku menjadi idealis gitu. Mereka berpandangan dan bersikap hidup atau berakdun bil qalbi, berikrarun bil lisan, beramalun bil arkan menurut idealis gitu. Nah ini naturalisnya. Pemenggalannya itu di bahwa ilmu Allah itu yang diturunkan kepada para rasul itu tidak ada hubungannya dengan alam. Gitu. Dalam arti ilmu yang ada pada sekarang ini, pada saat ini adalah dari alam. Nggak ada hubungan dengan Allah gitu. Itu namanya naturalisme. Ilmu dari alam, belajar dari alam gitu. Secara alami, natural ya. Natural itu alami gitu. Naturalis berarti pelakunya. Ya, jadi jibti dan togut itu idealis dan naturalis. Ya. Jadi nggak ada hubungannya. Ilmu itu dari alam, bukan dari Allah gitu. Itu togut ya. Nah mereka yang dimaksud di sini adalah alladzina utu nasiban minal kitab. Orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab beriman ya. Ikatan hatinya, ucapan, laku perbuatannya itu terikat kepada jibti dan togut gitu. Berarti orang yang beriman itu yang alladzina utu nasiban minal kitab tidak lepas dari jibti dan togut gitu. Terikat karena mereka imani ya. Nah, kalimat selanjutnya wa yaquluna lilladzina kafaru. Mereka lagi di sini. Nah, mereka yang ada di sini sama halnya dengan mereka yang ada di sini, yaitu alladzina utu nasiban minal kitab. Mereka itu berkata kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang yang alladzina kafaru ini yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW tetapi negatif. Tapi menolak dakwahnya gitu. Sama dengan orang-orang yang bersikap negatif atau yang kafir ya. Mereka berkata kepada orang-orang yang kafir. Isi perkataannya haulai. Nah, ini haza, hazani, haulai. Ini ya isim isyarat
kata penunjuk dekat. Jadi penunjuknya ke dekat. Orang-orang ini dia jamak. Orang-orang ini, mereka ini, nah yang ditunjuknya yang mana? Ya ini, jibti dan togut gitu. Jadi orang-orang yang diberi bagian dari kitab itu ngomong ke orang yang kafir. Dalam konteks ini mempengaruhi ya, memprovokasi. Ngomong ke yang kafir, orang-orang ini jibti dan togut, ahda. Ahda ini lebih berpedoman, ahda ya. Lebih mempedomani atau lebih mempedoman diri atau lebih berpedoman, ahda minalladzina amanu, daripada orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman ini yang alladzina ma'ahu, yang bersama Nabi Muhammad SAW dalam dakwah ya. Yang berpandangan bersikap hidup dengan kitab yang penuh ya, bukan yang nasiban minal kitab, yang belajarnya dengan kitab yang penuh berimannya gitu. Nah orang-orang itu, orang-orang ini tadi, jibti dan togut, itu lebih berpedoman dari atau ketimbang orang-orang yang beriman, diukur dari sabilan. Sabilan itu jamaknya subulun ya, jalan kehidupan, diukur dari jalan kehidupan gitu. Itu nomor ayat ke-51 ya. Nah itu kita lihat kembali di sini ayat 51 itu menggambarkan ada orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka beriman kepada jibti dan togut. Pandangan dan sikap hidupnya itu menurut apa yang disampaikan oleh jibti dan togut tadi. Nah, tindak lanjutnya lagi, lebih lanjut lagi, mereka ini memprovokasi gitu orang kafir. Orang kafir ini jadi nanti dibedakan ya antara alladzina kafaru, jibti wa togut, dan alladzina utu nasiban minal kitab. Jadi tiga pihak dia. Tiga pihak. Yang menerima atau yang belajar, yang memberi ajaran atau yang memberikan dakwah minal nasiban minal kitab tadi, ada yang kufur, ada yang kafir ya. Beda gitu. Nah yang belajar setengah-setengah tadi mempengaruhi alladzina kafaru. Pengaruhnya itu mereka itu memang sudah negatif, ditambahkan lagi dipengaruhi bahwa alladzina amanu itu tidak lebih ahda gitu, tidak lebih berpedoman ketimbang haulai tadi, jibti dan togut. Itu satu ya, satu dalam arti itu tantangan bagi mukmin ya. Baik, mungkin nanti akan ada provokator-provokator yang bakal mempengaruhi atau memprovokasi orang-orang yang bersikap negatif terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Ayat selanjutnya ditunjuk lagi oleh Allah, ulaika, mereka itu. Nah, mereka itu menunjuk kemana? Apa yang dimaksud dengan mereka itu? Ya kembali ke alladzina utu nasiban minal kitab, orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab tadi. Mereka itu orang-orang yang diberi bagian dari kitab adalah alladzina la'anahumullah, orang-orang yang Allah beri laknat kepada mereka. Orang-orang yang Allah beri laknat kepada mereka. Jadi alladzina utu nasiban minal kitab ini orang-orang terjerumus ke dalam laknatullah. Apa itu laknatullah? Di kalimat selanjutnya bisa kita lihat, wa may ya'lanillahu falan tajidalahu nasira. Siapa yang Allah beri laknat, maka tidak akan Anda dapatkan baginya penolong. Jadi di dalam kehidupan laknatullah itu tidak ada penolong gitu. Berarti saling mengganyang di situ, saling bermusuhan, saling makan gitu. Kalaupun ada pertolongan, bantuan segala macam itu dijelaskan di kalimat selanjutnya. Amlahum nasibun minal mulki, ataukah ada pada mereka bagian dari kekuasaan, bagian dari kekuasaan, keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan sebagainya. Tapi nasibun, bagian, kalaupun ada gitu ya. Karena kalimat selanjutnya faidan, izan itu kendati pun ada ataupun kalaupun begitu, kalaupun demikian gitu ya, izan. Maka kalaupun kendati pun ada,
la yu'tunan nasa naqira. Mereka tidak mendatangkan sedikit pun manfaat bagi manusia. Gitu. Kalaupun ada kekuasaan, itu cuma bagian lain dengan ini tadi ya, yang nanti ya. Mulkan azima, kekuasaan yang besar ya. Di sini nasibun minal mulki. Nasibun itu bagian. Jadi hanya bagian dari kekuasaan. Kalaupun ada ya, itu tidak akan mendatangkan atau memberi manfaat sedikit pun pada manusia. Nah, alternatif lain di kalimat selanjutnya atau di ayat selanjutnya, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Ataukah mereka, nah, mereka lagi di sini. Mereka adalah alladzina utu nasiban minal kitab. Ataukah mereka mendengki kepada manusia? Yahsuduna, hasada yahsudu, hasadan, dengki ya, atau mendengki. Ataukah mereka mendengki kepada manusia? Manusia yang seperti apa? Alama atahumullahu min fadli. Atas apa yang Allah datangkan kepada mereka atau Allah beri kepada mereka dari keunggulan ajarannya atau dari keutamaan ajarannya. Itulah manusia tadi. Ada Allah memberi kepada mereka keunggulan ajarannya, mereka mendengki kepada manusia itu. Nah itulah, kalaupun ada yang mendengki itu, Allah tetap meneruskan ceritanya di kalimat selanjutnya. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa ataina hum mulkan azima. Maka sungguh kami mendatangkan atau kami memberi kepada keluarga Ibrahim Alkitab wal hikmah. Selanjutnya wa atainahum mulkan azima. Kami datangkan, kami beri kepada mereka, kepada keluarga Ibrahim tadi. Nah, keluarga Ibrahim tadi ini alladzina ma'ahu kalau dalam Nabi Muhammad ya. Jadi pengikut Nabi Muhammad gitu. Keluarga Nabi Ibrahim itu pengikut Nabi Ibrahim gitu. Sama saja dengan pengikut Nabi Muhammad. Kami datangkan kepada mereka kekuasaan yang besar. Nah, ini beda ya dengan ini. Dengan nasibun minal mulki. Kekuasaan juga, tetapi kekuasaan yang di sana itu mulkan aziman, kekuasaan yang besar. Kekuasaan yang di sini hanya bagian dari kekuasaan. Itu bedanya ya. Jadi menghasilkan nanti mataun kolil, kalaupun ada kekuasaan, sekelumit kemantapan, sekelumit kenikmatan nih. Kalaupun ada, faidan itu la yu'tunan nasa naqira. Tidak ada mereka itu memberi atau mendatangkan sedikit pun manfaat bagi manusia. Ataukah mereka mendengki kepada manusia atas apa yang Allah beri kepada mereka dari keunggulan ajarannya. Nah, dengan Allah memberikan atau mendatangkan kepada keluarga Ibrahim kitab ya, al-hikmah. Nah, di sini kita lihat dulu ya, al-hikmah itu hikmatun, yaitu jaudatur ra'yi, bagusnya pendapat ya, atau pendapat yang berkualitas, atau jempolnya pendapat ya. Jaudatun di situ adalah quality atau kualitas, sama dengan hikmat kebijaksanaan ya. Hikmat kebijaksanaan ini satu arti. Hikmat itu sama dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu ya hikmat gitu. Tapi itu digandeng menjadi kata majemuk gitu, seperti gembira ria, gundah gulana, dukang nestapa dan sebagainya ya. Artinya sama saja, tapi dia dalam bentuk majemuk. Jadi hikmat kebijaksanaan. Seperti di sila keempat ya, dalam Pancasila itu kan ada tuh. Itu sebenarnya dari jaudatun. Nah, hikmat ini jaudatur ra'yi, pendapat yang berkualitas. Itu sebagai kelanjutan karena mendapatkan Alkitab gitu. Jadi kami mendapatkan Alkitab, kami memberikan Alkitab kepada keluarga Ibrahim. Setelah keluarga Ibrahim mendapat kitab, dia mendapatkan al-hikmah, jempolnya pendapat. Jadi bukan teks Alkitab, maknanya sama dengan Alkitab, berupa pendapat gitu. Ya seperti contoh misalnya mungkin seperti komentar Nabi Muhammad ya,
komentar Nabi Muhammad di dalam hadis tentang Al-Quran agar tidak salah paham gitu. Itu kan teksnya atau kalimatnya kan bukan ayat-ayat Al-Quran, tetapi maksudnya sama gitu loh. Itulah pendapat namanya, itulah al-hikmah ya. Al-hikmah. Jadi al-hikmah ini muncul atau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah menguasai Alkitab, sudah mengerti isinya gitu. Jadi bisa berpendapat dia. Bisa mengemukakan pendapat yang berkualitas gitu. Setelah itu barulah kami datangkan kepada mereka mulkan azima. Itu sebagai satu kenyataan hidup dari ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mulkan azima. Inilah sebagai fakta dari penguasaan Alkitab, adanya al-hikmah, kemudian datanglah mulkan azima. Jadi di sini jangan salah paham. Kami mendatangkannya bukannya keluarga Ibrahim ini merebut kekuasaan gitu. Tetapi dengan adanya al-hikmah, Alkitab dan al-hikmah, datanglah kekuasaan gitu. Jadi kami yang memberikan, Allah yang mendatangkan, Allah yang memberi kekuasaan itu. Bukan keluarga Ibrahim atau pengikut Nabi Muhammad merebut kekuasaan Quraisy, bukan. Merebut kekuasaan kaum musyrikin di Mekah pada waktu itu, bukan. Tapi Allah memberi kekuasaan itu. Karena apa? Menguasai kitab. Bisa berpendapat. Pendapat yang bagus, pendapat yang jempol gitu. Itu ya. Nah, ini mulkan azimah, bukan nasibun minal mulki ya, bukan bagian dari kekuasaan. Nah, karena ada itu, terbelahlah utu nasiban minal kitab. Terbagi dua ya di ayat selanjutnya ini. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Maka di antara mereka ada yang beriman dengan yang demikian. Sebaliknya di antara mereka juga ada yang menghadang. Soda ya suddu. Sodan ini menghadang. Jadi ada yang beriman. Jadi gini penjelasannya. Dari aladina utu nasiban, mereka mempengaruhi yang kafir, bahwa si Jibti dan Togut ini lebih berpedoman dari yang beriman, diukur dari jalan kehidupan. Selanjutnya karena ada kenyataan hidup mulkan azima, ada yang tertarik gitu. Itu dakwah bilhal ya. Jadi penjelasannya itu bukan melalui kata-kata, tapi melalui sikap-sikap laku perbuatan hidup sehari-hari gitu, yang bisa dilihat oleh orang, dan itu merupakan mulkan aziman, kekuasaan yang besar gitu. Itulah yang membuat salah satunya itu mereka tadi itu tertarik, akhirnya beriman gitu. Ya, faminhum man amana bihi. Tapi juga ada yang sadda anhu, menghadang gitu. Jadi terbagi, kalau dibagi klasifikasinya itu, pengelompokannya alladzina utu nasiban minal kitab itu terbagi dua. Ada yang beriman, ada yang sodda, ya, man sodda, gitu. Karena apa berimannya dan asodda tadi? Ada mulkan azimah. Mulkan azimah itu sebagai kelanjutan dari adanya al-hikmah dan al-kitab, penguasaan al-kitab, muncullah al-hikmah, datang al-hikmah. Karena ini kedua ada, menjadi ada, datanglah mulkan azimah. Dengan begitu dampaknya orang menjadi beriman gitu. Ngerti kan maksudnya? Nah, yang minhum man sadda anhu ini waqafa bi jahannama sa'iron ya. Yang menghadang tadi itu cukuplah pada kehidupan jahanam mereka itu sebagai nyala api yang membakar segala ya. Sa'irun, su'urun, nyala api. Nah, nanti kan kita juga bisa cari apa itu jahanam ya. Di ayat lain mengatakan ada inna jahannama la mau'iduhum ajma'in.
Sesungguhnya jahanam itu adalah tempat kembali atau tempat yang dijanjikan untuk mereka semua. Laha sab'atu abwabin. Nah, pada jahanam itu ada sab'atu abwabin, 7 abwabin, 7 bab, 7 bagian, 7 bab, ya. 7. Likulli babin minhum juz'un maqsumun. Nah, tiap-tiap bab, tiap-tiap bagian itu dibagi lagi gitu. Ada bagiannya lagi gitu. Jadi kayak berlapis ya jahanam itu. Nantilah dijelaskan lebih lanjut di pembahasan yang lainnya. Nah, ini sampailah kepada ayat ke-55 ya. Nah, itulah inilah yang dimaksud dengan yang disampaikan di awal tadi, orang-orang mukmin termasuk para rasul itu mendapatkan fitnah yang luar biasa ya. Dari kalangan yang sama-sama menanggapi kitab Allah gitu. Tetapi ada yang putus, ada yang nyambung terus gitu loh, belajarnya itu. Nah, kalau yang ini nih yang putus. Dari mana kita bisa mengatakan ini yang putus? Lihat di surat Al-Kautsar ya. Ayat ketiga itu, inna syani akahwal abtar. Sesungguhnya pembenci yang membenci surat sunnah Anda itu adalah yang terputus. Dalam hal dengan kitab berarti terputus dari memenuhi perintah warattilil Qur'ana tartilan. Terputus dari memenuhi perintah utlu ma'uh ya ilaika minal kitab. Jadi dia nggak belajar lagi. Dapat sebagian dari gurunya itu Jibti dan Togut. Ngoceh kemana-mana ya. Provokasi sini, provokasi sana, demonstrasi lah istilahnya gitu. Makanya dari ayat ini mengandung pesan ya, pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Belajar itu, studi Al-Qur'an itu jangan setengah-setengah ya. Jangan menerima nasiban minal kitab. Jadi akibat dari nasiban minal kitab itu demonstrasi di mana-mana ya. Protes sana, protes sini, saling mempengaruhi dan sebagainya. Kalau dia utuh, orang sudah mengerti, si mukmin sudah mengerti korelasi antara dari sholat ke fid dunya hasanah itu apa gitu. Ketika dia sholat berdiri menghadap ke Ka'bah itu apa? Bukan menyembah Ka'bah di situ. Kan sekarang banyak anggapan ya, alangkah bodohnya orang yang sholat menyembah Ka'bah. Memang bukan menyembah Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah ya, tapi menghadap ke Ka'bah ya, sebagai simbol dari fungsi Allah sebagai komandan ya. Itu ketika kita sholat menghadap ke Ka'bah gitu. Kalau sholat berjamaah seluruh dunia itu simbol dari keseragaman atau keselarasan arah menghadapnya gitu kepada satu simbol, yaitu Ka'bah, simbol dari fungsi Allah sebagai komandan. Komandan itu ada komandonya, yaitu ayat-ayat Al-Quran menjadi perintah dan larangan gitu. Itulah komando, instruksinya gitu. Nah, kita menghadap sana, mendengarkan imam sebagai simbol dari Al-Quran tadi, membacakan Al-Quran. Jadi gini, ketika sholat berjamaah, imam membacakan ayat Al-Quran, makmum menanggapi atau menyimak. Ketika yang dibaca imam itu ditangkap atau tertangkap oleh makmum, terjadilah satu penyusunan hidup ya. Terjadi koordinasi antara yang dibaca dengan yang menyimak tadi gitu, antara imam dan makmum. Jadi pulang ke rumah masing-masing itu ada korelasi dari instruksi-instruksi dari yang dibacakan oleh imam tadi gitu loh. Nah, karena nasiban minal kitab nggak ada hubungannya, pulang sholat ya ngomongin macam-macam, sendal hilang segala macam gitu. Karena yang menyimak pun nggak ada pengertian gitu, sepotong dia. Jangan-jangan yang imam pun nggak memahami apa yang dibaca, sehingga tidak terjadi koordinasi gitu loh. Menghadapnya benar ke Ka'bah sebagai simbol dari fungsi Allah sebagai komandan, yang isinya adalah instruksi, perintah dan larangan, komandonya. Jadi intinya ketika sholat haruslah merasa gitu loh, merasa kalau kita ini menghadap komandan gitu. Ada tidak rasa itu? Itu ya masalahnya. Itu perlu
itu menjadi koreksi bagi semua pihak ya. Nah, ujian yang dialami oleh Nabi Muhammad dan alladzina ma'ahu, oleh ala Ibrahim, Nabi Ibrahim dan seluruh para rasul juga dialami. Ini kita ambil juga contoh dari kisah Nabi Musa ya. Ini juga dapat provokasi dia di surat Toha ya. Surat Toha ayat ke-63. Qalu in hazani lasahirani yuridani ayyukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Qalu, mereka ya. Mereka itu yang pembesar-pembesar Mesir ya. Nanti mereka ini qalu dalam arti mempengaruhi Firaun atau memprovokasi Firaun ya. Qalu in hadzani lasahirani. Innya ini in penguatan ada ringan ya, dari inna ya. Sungguh hadzani lasahirani. Kedua orang ini maksudnya itu Musa dan Harun. Lasahirani adalah dua tukang sihir. Ya. Dua tukang sihir. Nah, sihir ini as-sihru dari ikhrajul batil fi suratil haqq. Penampilan yang batil dalam gambaran yang hak. Kalau batil adalah subjektivisme atau subjektif, berarti penampilan yang subjektif dalam gambaran yang objektif. Atau penampilan yang rusak, ajaran yang rusak maksudnya ya. Penampilan ajaran yang rusak dalam gambaran ajaran yang benar gitu. Nah, as-sihru itu berarti pemalsuan ajaran. Kata pelakunya sahirun, berarti pemalsu ajaran. Jadi Nabi Musa dan Harun ini dituduh oleh pembesar-pembesar Mesir pada waktu itu. Dituduhnya sebagai dua tukang sihir, dua pemalsu ajaran, dua pemalsu doktrin ya, atau ungkapan, atau apa yang disampaikan dalam bentuk penampilan yang batil dalam gambaran yang hak ya. Yuridani ayyukhrijakum, mereka keduanya itu ingin mengusir kalian min aradikum, dari bumi kekuasaan kalian, bisihrihima, dengan sihir mereka berdua. Wa yadhhaba, nah yadhhaba ini zahaba yadhhabu zahaban, bi artinya menghilangkan. Keduanya itu ingin menghilangkan bitoriqatikumul usla. Toriqotun itu dari toriqotun, jamaknya toroiqu, artinya sama dengan uslubun, artinya berarti sistem atau kaifiyah, cara ya. Bitoriqatikumul musla, mereka keduanya ingin menghilangkan sistem kehidupan kalian al-musla, yang lebih utama ya, yang lebih utama. Amsalu mu'anats, jamaknya musla, yang lebih utama ya. Nah, itulah yang disampaikan di awal itu. Para rasul dan alladzina ma'ahu, orang-orang mukmin itu dalam kegiatan dakwah ajaran Allah ini meliputi kegiatan salah satunya persiapan meratil atau persiapan belajar Al-Quran, dan dilanjutkan dengan mengisinya ke dalam sholat. Kemudian iktarib itu selalu mendapatkan fitnah ya. Semakin banyak berjalan ke depan itu semakin banyak fitnah. Ini sama halnya dilakukan diterima atau dialami oleh semua para rasul, termasuk Nabi Musa dan Harun tadi ya. Kalau Nabi Musa dituduh sebagai dua tukang sihir, dua pemalsu ajaran gitu ya. Nah, terakhir pesan-pesan kembali ingin disampaikan di sini. Bila belajar Al-Quran, bila memahami kitab Allah ini, itu jangan setengah-setengah, jangan sepotong-sepotong,
yang nanti akan mengakibatkan demonstrasi di mana-mana, ya, provokasi, saling mempengaruhi di mana-mana. Itu pesan intinya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.